Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indri Fazria Ramadhani dengan NPM 6174200 berasal dari Politeknik Pos Indonesia dan mata kuliah Halal and Green Logistik, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Nah, kali ini saya akan membahas kembali tentang Halal and Green Logistik tetapi dengan topik yang berbeda. Topik apa tuh? Nah, jadi saya akan membahas tentang perusahaan apa sih yang green manufacturing di seluruh dunia itu sudah bagus. Nah, salah satunya itu saya akan membahas PT Kering. Nah, komponen profilnya nih kita baca dulu ya. Nah, jadi Kering itu adalah grup internasional yang berbasis di Paris yang mengkhususkan diri pada barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu seperti apa saja? Dia itu seperti Gucci, seperti ada jam tangannya, ada barang kulit, ada barang siap pakai, dan perhiasan lainnya. Nah, dia ini juga memproduksi kacamata. Markas besar Kering terletak di bekas Hospital Lainik di Arrondissement ke-7 Paris. Dia perusahaan induk dari Kering adalah grup Artemis. Pada 2019, Kering menghasilkan pendapatan sampai 15,383 miliar euro. Nah, dari 16,2% dari tahun sebelumnya, dia tuh lebih naik gitu. Grup ini memiliki 30.956 karyawan dan 1.381 toko. Mereknya Gucci, yang tadi saya sebutkan ya. Mereknya ada Gucci, ada Saint Laurent, ada Ed Bottega Veneta, dan dia menghasilkan 84% pendapatan grup. Lalu, nah di sini saya mengutip dari salah satu website bahwasannya iklim yang terjadi di dunia ini sudah sangat berubah dibandingkan tahun-tahun yang berikutnya gitu ya. Semakin hari semakin panas dan kita merasakan global tersebut. Nah, dari salah satu anggota tim peneliti dari University of New York, oceanographer David Holland tiba di Antartika untuk memulai penelitiannya terkait perubahan iklim seperti global. Ia mengatakan di sana, di Antartika maksudnya, sangat indah sekali, tapi di saat yang sama cukup juga menyeramkan. Katanya seperti itu. Wah, kenapa ya? Nah, dia bilang lagi, perubahan iklim memang dianggap sebagai masalah yang masih lama terjadi. Namun kita harus segera sadar bahwa hal itu sudah ada di depan mata kita saat ini, ungkap David, seperti dikutip di Newsweek. Nah, isu perubahan iklim terjadi menjadi masalah global yang harus diselesaikan oleh seluruh pihak, baik itu dari pemerintah swasta dan juga seluruh masyarakat di dunia. Jadi iklim ini bukan hanya orang-orang yang memiliki usaha, bukan hanya orang-orang besar, bukan hanya orang-orang penting, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Agar apa? Yang merasakan kita nanti sendiri, kita yang menghirup udara segar, kita yang merasakan udara iklim itu seperti apa, baik atau tidak untuk kesehatan kita. Jadi kita harus menjaga juga gitu. Dari hasil studi di tahun 2013, dia menemukan bahwa penyebab perubahan iklim ini karena adanya penumpukan karbon dan emisi gas metana yang dimulai sejak 1854. Nah, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2020. Yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan di dunia. Namun ternyata tidak sedikit juga perusahaan yang sebenarnya sudah peduli dengan keberlangsungan lingkungan hidup di planet bumi ini. Perusahaan-perusahaan yang mendapat julukan paling hijau berikut ini membuat strategi dalam aktivitas bisnisnya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang jika didiamkan saja bisa lebih menyeramkan lagi, seperti mengurangi penggunaan energi, menghemat air, mengurangi produksi karbon, dan lain sebagainya. Dan seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang baru-baru ini di Newsweek kembali merilis hasil rankingnya yang mengurutkan 1 sampai 10 perusahaan yang paling hijau di dunia di tahun 2014. Berikut urutannya, mari kita lihat. Saya tidak mencantumkan, tetapi Kering ini menjadi nomor 4, nomor urut keempat dari perusahaan paling hijau yang ada di dunia gitu. Lalu perusahaan yang berhasil menjadi pemimpin untuk industri fashion dan aksesoris pakaian olahraga ini ternyata dia merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Prancis. Tadi kita sudah jelaskan juga ya. Dan dia ini kenapa sih bisa menduduki sampai posisi keempat? Karena perusahaan ini telah berkomitmen untuk menghilangkan semua bahan kimia berbahaya dari produk-produknya.
Selain itu juga, perusahaan ini juga aktif dalam mengendalikan limbah produksinya untuk mengurangi jumlah kemasan yang dikirim ke toko. Gitu. Jadi perusahaan ini tuh sudah mengurangi beberapa hal, dan juga dia ini menggunakan tas daur ulang yang bisa menghemat sampai 298 ton karton. Nah, jadi dia ini benar-benar memperhatikan seperti itu supaya dia ini tetap ramah lingkungan kayak gitu kan. Lalu kita lanjut nih ya. Dan saya ada memiliki satu video. Kita bisa lihat di video ini merek-mereknya itu kering itu ada apa aja sih di dalamnya kayak gitu. Kita lihat sama-sama ya. Nah, mereka ternyata ada Gucci, ada Saint Laurent, ada Bottega Veneta, dan ada juga Balenciaga. Ada Alexander McQueen, ada Gucci. Maaf sedikit macet karena terkendala internet. Ada Bocheros, ada Kelly, produknya keren-keren ya. Ada dan ada Gilas dan Black juga luar biasa. Nah, itu dia produk-produk yang dihasilkan dari PT Kering, dan kita bisa menyimpulkan bahwasannya PT Kering ini termasuk perusahaan yang sudah unggul gitu dalam produknya, dalam dia memperhatikan apa saja proses-proses pembuatannya sehingga sampai ke tangan konsumen terakhir gitu kan. Jadi kita sebagai, kalau misalnya kita mau membuka perusahaan, kita juga harus memperhatikan gitu dampak-dampaknya untuk lingkungan sekitar. Jadi supaya kita tidak merugikan orang lain juga kayak gitu. Kalau misalnya kita mendirikan perusahaan kita laris tapi kita membuang limbah sembarangan, kita tidak memperhatikan lingkungan kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kesehatannya bagaimana, itu sama saja kita kurang gimana ya, kurang wah gitu loh. Nah, sekian video dari saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi materi selanjutnya, dan semoga kita tetap sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.